Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'alana minan nasi hina wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhul atsyanal kafarati wassalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hazan nabil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ketua MBU, Wakil, Sekretaris dan seluruh perangkatnya. Kemudian para mubaligh kita, ustadz-ustadz yang didambakan oleh masyarakat Mandau pada umumnya. Baiklah, pada kesempatan sekarang ini kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat itu selalu bertambah kepada kita dan menambah ketaatan kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita banyak mengucapkan salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah para ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi Jumat pada tanggal 10 November itu judulnya adalah tabiat-tabiat buruk manusia dalam Al-Qur'an. Saya ulangi, jangan kita keluar dari judul. Saya ulangi, tabiat-tabiat buruk manusia dalam Al-Qur'an. Itu diantara sub pokok pembahasannya. Yang pertama adalah arti tabiat buruk. Yang kedua, di antara tabiat buruk manusia, strip A, zalim dan bodoh. B, tergesa-gesa maksudnya. C, tidak mau bersyukur atau kufur. D, kikir atau pelit. E, banyak membat. Di antara dalil Al-Quran yang mendukung dari materi pada kesempatan ini dan hadis Rasulullah, yang pertama Quran surat Asy-Syam 9-10, kemudian Quran surat Al-Ahzab 72, kemudian Quran surat Al-Isra 67, kemudian Quran surat Al-Isra 100, kemudian surat Al-Kahfi 54, surat Al-Hadis 4 pendidikan, dan Al-Quran Dr. Muhammad Fadil Al-Jamali halaman 5. Baiklah, mari kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan yang terbaik diberikan Allah kepada kita bersama. Amin. Yang pertama sekali, kami mungkin kita tidak ada pembukaan cukup moderator aja, tapi langsung tutup poin pembahasannya. Pembahasan di sini kita harus mengemukakan dalil. Artinya setiap yang kita sampaikan itu teman-teman kita bisa menerima kalau ada dalil Al-Quran, hadis, dan yang lain-lainnya yang bisa diterima di forum kita ini. Nah, terutama sekali kita minta dari yang ustadz-ustadz yang di barisan kanan saya untuk memberikan pengertian-pengertian tentang tabiat-tabiat buruk manusia dalam Al-Quran. Dipersilakan kepada ustadz yang sebelah kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara asatid yang dirahmati Allah, bahwa
Pembahasan kita kali ini yaitu dengan tema tabiat buruk manusia dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator tadi bahwa tabiat buruk itu banyak sekali yang tertera di dalam Al-Quran. Namun secara pengertian yang dikatakan tabiat itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabiat adalah perangai. Bisa juga dikatakan budi pekerti, watak. Secara bahasa itulah yang dikatakan dengan tabiat. Namun menurut istilah atau katakanlah terminologi, yang dikatakan tabiat itu adalah sesuatu kelakuan atau perilaku, suatu perilaku yang sudah melekat secara alami di dalam diri manusia menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikatakan dengan tabiat. Maka tabiat itu terbagi kepada dua. Kita kenal tabiat baik atau tabiat yang bersifat positif. Dan yang kedua adalah tabiat buruk atau yang bersifat negatif. Maka secara pengertian bahwa tabiat buruk adalah suatu perilaku yang telah ada di dalam diri manusia itu yang sifatnya adalah negatif. Kedua-duanya ada dalam diri manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kami ilhamkan di dalam diri manusia itu perbuatan buruk dan perbuatan takwa. Maka beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya, dan merugilah orang yang mengotori dirinya. Ini Al-Quran surat As-Sam, apa tuh? Lupa lagi. Maka dari sini dapat kita lihat bagaimana sifat manusia itu, sifat semula jadinya sudah melekat yang namanya tabiat baik itu yang buruk maupun yang baik. Namun secara hakiki tabiat baik itu lebih cenderung. Namun ternyata tabiat buruk itu yang lebih banyak dikerjakan atau dilakukan oleh manusia. Kenapa demikian? Karena tabiat buruk efeknya tidak tampak kelihatan segera, tetapi tabiat buruk itu jelas, nyata, dan dapat dilihat segera. Jadi secara pengertian saya rasa demikian, karena masih banyak saudara kita yang memberikan tanggapan-tanggapan atau pendapat. Untuk itu saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta pendapat dari ustadz-ustadz yang di sebelah kiri saya untuk memberikan tanggapannya tentang judul materi khutbah kita tabiat buruk manusia dalam Al-Quran. Kalau dapat langsung kita masuk ke poin yang selanjutnya, itu zolim dan bodoh. Nah, kalau apa, silakan dulu pengertian secara umum dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf, nama saya Fauzan Daulay. Sedikit menyikapi apa yang disampaikan abang Anda tadi. Saya ada usul bagaimana kalau seandainya judul kita yang ini agak dirubah sedikit, yang artinya adalah
Tadi kan tabiat. Kalau tabiat itu memang di dalam fikihnya itu yang memang sudah mendalam, yang mendasar. Artinya memang kalau andaikan dia memang perilaku yang kurang baik, berarti memang sudah menjiwai di dalam dirinya perilaku tersebut. Jadi kalau seandainya untuk diberikan arahan ataupun masukan memang agak lama untuk berubahnya. Jadi andaikan itu pun disampaikan di mimbar tabiat, jadi memang rasanya bahasa itu terlalu mendalam kali untuk diri seseorang kita ini begitu. Jadi maksud saya, bagaimana kalau dirubah aja seperti sikap-sikap atau perilaku manusia di dalam Al-Quran seperti itu. Itu sih usulan dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk aja dalam pokok bahasan kita. Kalau secara bahasa dan secara terminologi tadi kita udah terima, mungkin tidak ada yang yang bersilang pendapat. Tapi yang perlu kita bahas, kenapa tabiat-tabiat ini harus kita sampaikan? Kita sampaikan kepada jamaah. Ini yang perlu kita ceritakan. Kenapa tabiat-tabiat manusia ini, tabiat-tabiat buruk manusia ini yang diceritakan dalam Al-Quran ini kita sampaikan kepada jamaah? Karena ini adalah suatu sifat yang akan merugikan diri kita sendiri. Bahkan ini bisa kita jadikan bahwa ini adalah musuh dari dalam diri kita. Jadi bagaimana kita memerangi musuh yang ada pada diri kita ini dengan senjata Al-Quran, Al-Hadis, atau ajaran akhlak, akidah akhlak yang ada di dalam ajaran Islam ini untuk merubah itu semua. Merubah daripada sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri kita itu. Yang pertama, contohnya jalim dan bodoh. Ini diceritakan dalam surah Al-Ahzab ketika manusia menerima amanah. Padahal amanah itu pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi dan gunung. Dan semua, yaitu bumi, langit, serta gunung menolak. Nggak mau memikulnya. Bahkan amanah ini dipikul manusia. Sesungguhnya manusia itu dikatakan zalim dan jahula, yaitu bodoh. Jadi kenapa dikatakan manusia itu zalim dan bodoh? Bukan masalah dia menerima amanah ini. Amanah ini adalah suatu kehormatan, istilahnya. Suatu kehormatan yang Allah berikan kepada manusia. Tapi kebodohan manusia itu banyak yang menolak amanah itu sendiri. Seperti sholat. Itu adalah suatu amanah yang harus kita terima. Padahal di dalam sholat itu adalah menanamkan suatu keuntungan yang besar bagi manusia apabila dikerjakan. Dan apabila ditinggalkan, ini adalah suatu kezaliman. Jadi diamanahkan untuk dikerjakan, malah ditinggalkan. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Bahkan ada amanah yang dilarang oleh Allah, malah dilakukan, bukannya ditinggalkan tapi malah dilakukan. Maka ini akan membawa ke kerugian besar bagi manusia. Dan Allah tidak menjolimi manusia, tapi manusia itu yang menjolimi diri sendiri, karena Allah sudah menerangkan hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang disuruh. Bahkan manusia itu melawan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi ini pengertian yang dapat kita sampaikan. Pengertian zalim dan bodoh manusia itu ketika mereka menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu sifat manusia, tabiat buruk manusia ketika menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cuman kita kalau dapat zalim dan bodoh itu kita contohkan, misalnya siapa yang zalim dan bodoh itu, misalnya si Fir'aun atau apa gitu. Jadi lebih mengena. Cuman untuk membuka cakrawala para ustaz-ustaz yang hadir, saya ada pendapat di buku filsafat, manusia itu adalah binatang yang berakal. Nah, itu filsafatnya. Jadi bertolak dari situ nanti keluarlah tabiat binatangnya.
Silakan kepada Ustaz sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit mungkin memberikan masukan ataupun tanggapan seperti yang disampaikan moderator tadi. Memang rasa-rasanya hanya untuk sekedar melengkapi saja. Karena tadi bahasanya itu agak berat sih, saya dengar nih moderator ini kan. Filsafat katanya. Kebetulan saya waktu mungkin ya rata-rata kalau kawan yang dulu di pesantren, ya kan, itu memang ada satu pelajaran, ya kan. Pelajaran itu namanya adalah ilmu mantik. Jadi disitulah saya dapat pelajaran apa itu manusia menurut. Kalau saya mengapakan di sini. Tetapi ini bukanlah teori yang bisa diapa ya. Cuman di dalam pelajaran ilmu mantik itu memang saya dapatkan itu disebutkan al-insan hayawanun natikun. Ya. Adalah hewan yang bertutur, lebih kurang ataupun sederhananya artinya seperti itu. Terus saya korelasikan dengan yang mungkin ini sudah menjadi hadis yang sangat masyhur bagi kita kan. Rata-rata kita mungkin semua udah hafal gitu kan. Kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Kan? Sesungguhnya di dalam sesungguhnya di dalam setiap diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik itu daging, maka baiklah seluruh amalan mereka. Tapi sebaliknya apabila buruk itu daging, maka buruklah seluruh amalan yang mereka lakukan. Cuma saya pada kesempatan ini sedikit melempar, ya. Melempar, saya pernah membaca juga. Kalau saya istilahkan itu, apakah itu entah suara-suara apalah namanya ya. Ada yang mengartikan segumpal daging itu mereka katakan itu adalah jantung. Tetapi rata-rata kita sepertinya seperti saya mengasumsikan, dan saya lebih cenderung ke sana, yang dimaksudkan itu adalah hati. Karena kita juga secara apanya kan keseharian sering kita dengar suara hati gitu kan. Tetapi ada satu pendapat mengatakan yang dimaksud itu adalah jantung. Jadi sebenarnya yang namanya tabiat buruk terkait materi kita ini kan sudah jelas itu sebenarnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita berbicara dalam konteks ataupun persepsi Islam kan, sebenarnya mungkin kita tidak tahu itu ada aturan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Tetapi kalau kita memakai filter yang namanya hati kita sendiri, apakah itu perbuatan yang akan kita lakukan, kebiasaan yang kita buat itu baik atau buruk, kita sendiri sepertinya sudah mengetahuinya. Tetapi tentunya lebih kalau dalam apanya lebih sah ataupun lebih valid, lebih meyakinkan, tentunya kita mempunyai dasar tuntunan di dalam Al-Quran dan hadis. Oke, Ustaz. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih kepada Ustaz. Itu beliau memaparkan hadu tergantung hati kita. Karena hati ini akan berkata, misalnya orang mau mencuri, pasti hatinya itu menolak. Pasti menolak dia, tapi akal dan nafsunya memaksa. Ambil aja kan gitu. Kan situ sasaran yang Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengulangi lagi pengertian dari zalim. Boleh.
Secara ahli bahasa, zalim itu adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu zalim. Zolim ya. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu adalah pengertian dari zalim menurut para ahli bahasa. Satu contoh, mengusik ketenangan orang lain, mengambil hartanya dengan tidak secara benar. Pokoknya yang sifatnya negatif lah, itu yang zalim. Jadi kalau kita jabarkan yang semacam ini, apa kata Pak Ustaz tadi, kenapa sifat-sifat buruk kita itu kita sampaikan kepada manusia yang lain, pada jemaah? Sebenarnya bukan mengobrak-abrik wibawa kita sebagai wali, tidak, tapi untuk mengingatkan kembali agar mereka jangan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Saya pikir begitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat. Terima kasih. Boleh kita masuk kepada yang poin A sampai E itu lagi tidak bagus gitu, tergesa-gesa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sehat-sehat saja. Amin. Sehingga dengan justru kesehatan kita masing-masing, kita hadir ke tempat sekretariat di kantor ini. Kita bicara tentang tabiat. Tentu tabiat ini di sisi mana kita bisa memandang. Tentu tidak serupa. Tabiat, perangai, perilaku, akhlak, budi pekerti itu satu paket kita namakan tabiat ataupun budi pekerti. Jadi budi pekerti ini ataupun tabiat ini saya akan mengarahkan pertama kepada manusia sebagai perilaku ataupun budi pekerti dan akhlak, dan kemudian tabiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas apabila tabiat kita bagus kepada Allah, sudah bisa dipastikan bagus kepada kita manusia. Itu jelas. Kemudian saya akan berlandaskan ya. Surat 47 ayat 27-28. Surat Muhammad kalau enggak salah. Surat 47 ayat 27-28 dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Pakaipa iza tawaffatakumul malaikah yadribuna ujuhakum arbarahum. Jikalau malaikat maut mencabut nyawa mereka. Jikalau malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka. Malaikat maut memukul dada mereka. Malaikat maut memukul punggung mereka. Karena apa? Karena tabiatnya tidak bagus. Maka dalam ayat berikutnya, zalika ba'annahumul mashatallah wa qariyana fa'abata a'malahum. Sesungguhnya dia membenci apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan dia menyenangi apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Tabiatnya tidak bagus kepada Allah, apalagi kepada kita manusia. Maka dari itu saya pribadi menilai kita baguskan tabiat kita kepada Allah, pasti kita bagus pada sisi manusia. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung aja. Yang dikatakan bodoh itu adalah suatu amanat yang diberikan kepadanya, sudah jelas itu salah, dia masih mau menerima. Sebetulnya kan dia menolak untuk menerima. Wajar, risikonya amat berat kalau dia tidak amanah. Tapi dia terima juga. Sebagaimana Allah katakan, yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat atau tugas keagamaan kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Semuanya enggan untuk memikul amanat itu, karena mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulkanlah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Surah Al-Ahzab ayat
72. Oke. Ada tambahan Ustaz? Ya, karena dia sudah tahu itu akan merusak dirinya sendiri, tapi dia masih mau menerima. Itulah contoh ayat Allah tadi. Diamanat kepada bumi, kepada gunung, kepada langit. Tapi mereka enggan menerimanya karena takut tidak melaksanakan amanat itu. Dan datang manusia ini mau dia menerima. Inilah risikonya. Kan bodoh manusia itu kata Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti berdasarkan Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini daripada pengertian daripada jahil. Atau bodoh. Goblok. Ada lagi jahil itu yang tersusun, bertingkat-tingkat, jahil murakkab. Jadi secara pengertian yang dikatakan bodoh itu adalah orang yang tidak bisa menggunakan akalnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan dengan bodoh. Tidak bisa mempergunakan atau tidak mau mempergunakan akal yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran jadi dijelaskan seperti itu bahwa Allah sudah memberikan pendengaran, penglihatan kepada manusia, memberikan hati kepada manusia, tapi mereka tidak mempergunakannya, tidak mempergunakan telinganya untuk mendengar, tidak mempergunakan telinganya itu untuk mendengar, tidak mempergunakan matanya untuk melihat, tidak dipergunakan hatinya untuk merasa. Artinya sesuai dengan yang disampaikan tadi di dalam surat yang dibaca Al-Ahzab 72 tadi, bahwa innahu kana zaluman jahula. Di ujung ayat dikatakan seperti itu, sesungguhnya mereka itu atau dia adalah orang yang zalim, menganiaya dirinya, menganiaya orang lain, bahkan menganiaya alam lingkungan. Jahula, dan juga karena bodoh. Tidak melaksanakan amanat Allah Subhanahu wa taala dengan baik, malah justru melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali. Oke. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz yang sebelah sini memberikan apanya? Tergesa-gesa itu adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Namun perlu juga kita ketahui bahwa tidak semua tergesa-gesa itu yang dilarang. Bahkan ada yang tergesa-gesa itu yang disuruh. Termasuklah dia seperti tergesa-gesa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seperti menjamu tamu, memberikan hidangan ketika tamu ada di rumah. Kemudian juga seperti menyelenggarakan jenazah. Kemudian juga seperti menjodohkan anak gadis kalau memang sudah saatnya untuk menikah. Iya, ya. Jadi artinya adalah tidak seluruhnya yang tergesa-gesa itu dilarang oleh agama. Memang banyak yang tergesa-gesa seperti kita terburu-buru untuk datang ke masjid sholat berjamaah juga termasuk yang dilarang, karena nanti akan mendatangkan mudarat seperti waktu kita membaca bacaan sholat, mungkin kita pun tak nyaman dan tidak husuk disebabkan tadi efek dari tergesa-gesa kita berangkat ke masjid. Jadi mungkin itu saja barangkali dari saya. Mohon yang lain Bapak. Agak diperdalam pergantian tergesa-gesa itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekedar menambah yang Ustadz Fauzan sedikit. Yang beliau sampaikan mungkin itu sepotong sebelah, tergesa-gesa menikahkan anak gadis yang sudah patut menikah, dan yang lain-lain yang beliau sebutkan itu sudah sama kita dengar. Kemudian ada yang kurang kita perhatikan, kebanyakan kita para ustadz tergesa-gesa melaksanakan ibadah. Kalau ini menurut saya dilarang.
Karena sesuai dengan beberapa minggu yang lewat judul khutbah itu yang sangat penting dalam beribadah. Jadi dalam beribadah ada di situ mula-mula itu ilmu. Kalau bagi saya di dalam pembagian, maaf semua kita mungkin orang tasawuf semua. Jadi ilmu dengan ilmu pengetahuan berbeda. Jadi untuk mendapatkan jangan kita tergesa-gesa, kita butuh ilmu pengetahuan, pemahaman, keyakinan, baru niat yang ikhlas. Dari ilmu pengetahuan, kemudian dengan pemahaman, kita niat yang ikhlas, mungkin insya Allah kita bisa mengerjakan ibadah kita tadi tidak tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa ini ada yang dilarang, ada yang disuruh. Ya Ustaz ya. Jadi menurut kita sendiri secara ilmu pemahaman tasawuf dalam beribadah ini butuh kesabaran. Jangan tergesa-gesa. Jadi kalau saya perhatikan, maaf cakap, kita daripada menunjuk orang yang tidak ada, kebanyakan kita ustadz yang melakukan hal yang demikian. Kenapa? Karena dengan tergesa-gesa tadi, maka terdapatlah di situ kezoliman diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal ibadah yang kita lakukan tidaklah menjadi ilmu. Nah, jadi kebanyakan kita-kita yang para ustadz yang tinggi ilmu pengetahuannya, kita bukan memojokkan. Karena amal ibadah tadi tidak dengan niat yang ikhlas, tidak dengan kesabaran, timbulkan di dalam dirinya tuh hampa dengan ilmu. Jadi menurut saya ilmu ini adalah suatu pakaian dalam diri kita. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa sama-sama kita pikirkan sebagai seorang ustadz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, karena pembahasan kita terakhir dan juga datangnya pun terakhir. Ya, mudah-mudahan di dalam penyampaian yang sudah disampaikan oleh sahabat saudara-saudara kita semua ada manfaatnya bagi kita semua. Namun sebaliknya kepada pribadi saya sendiri di dalam masalah amalan kufur ini tak bersyukur. Ini perlu kita pahami dalam diri kita. Kenapa kita kufur? Kenapa kita syukur? Karena kembali ya ayyuhallazina amanu. Enggak usah ayatnya tadi ya. Karena sebagai orang beriman, kita harus menyadari diri kita sebagai orang beriman fi ahsani taqwim. Diciptakan sebaik-baiknya bentuk manusia. Itu perlunya menyadari diri kita. Diberikan akal dan pikiran untuk memikirkan yang baik-baik. Itulah syukur. Sadar diri kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Jalankan perintah Allah. Bi'amdillah, pengabdian kita kepada Allah. Allah ciptakan dunia ini, jangan disenggol meneh. Ustaz Ini Samsul. nanti masuk situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salah satu sifat manusia yang tidak baik, yang buruk, yaitu tidak mau bersyukur. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak memberi nikmat kepada manusia tersebut. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak sanggup. Padahal sudah janji Allah SWT apabila manusia ini bersyukur, Allah SWT akan tambah nikmat tersebut. Namun sebaliknya apabila manusia tidak mau bersyukur atau kufur atas nikmat Allah yang Allah berikan pada manusia, maka kata Allah, tunggu azab Allah sangat pedih. Jadi Masya Allah, dalam bersyukur ini penting sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur Allah SWT akan tambah nikmatnya. Namun apabila kita tidak bersyukur, maka tunggulah azab Allah sangat pedih. InsyaAllah. Silakan. Poin pembahasan kita yang ketiga, tidak mau bersyukur. Jadi kalau menurut saya, orang yang tidak mau bersyukur itu adalah
orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Karena saya mengambil dasar dari Nabi Muhammad SAW ketika Aisyah bertanya, kenapa engkau mau sholat ya Rasul, padahal engkau dijamin masuk surga? Ya. Saya adalah hamba yang banyak bersyukur. Yang ditanya kok mau sholat sampai kakimu bengkak. Tapi saya adalah hamba yang banyak bersyukur. Jadi menurut saya orang yang tak mau bersyukur itu adalah orang yang tak mau beribadah, baik itu sholat, baik ibadah-ibadah yang lain. Pada hakikatnya seluruh ibadah ini kan dasarnya untuk bersyukur kepada Allah. Kita berzakat karena kita bersyukur kepada Allah. Ya. Kita baca Quran karena kita bersyukur kepada Allah. Makanya orang yang tak mau bersyukur di sini itu menurut saya itu orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Dan kufur itu kebalikannya. Nah, orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Maksudnya kufur tadi itu tak mau bersyukur dan kufur ya. Sedangkan kufur itu adalah dia nyata-nyata memang tidak mempercayai Allah. Nah, itulah kufur. Kalau dia tidak mau bersyukur, dia beriman kepada Allah, tapi dia tidak mau beribadah. Artinya dia tetap KTP-nya Islam, dia tetap menyekolahkan anaknya ke pesantren, dia menghadiri majelis taklim, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmu untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan kufur tadi memang dia nyata-nyata tidak mengimani akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menambah Tidak bersyukur kan iblis tuh. berdasarkan yaitu surah Al-Quran, surah At-Tin. Wat-tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa amilus solihati walahum ajrun ghairu mamnun ya. Jadi orang yang bersyukur itu seharusnya melihat dirinya itu sempurna diciptakan oleh Allah. Jadi rasa syukur itu dibuktikan dengan beriman kepada Allah, beramal soleh atau beribadah kepada Allah. Dan contoh orang yang tidak bersyukur itu diterangkan dalam surah Muhammad ayat 12. Wallazina kafaru wa yatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kulu an'amu wan naru maswal lahum. Jadi orang kafir itu makan juga dia seperti makan kita, tapi makan dia tidak mau beribadah kepada Allah sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, wan naru maswal lahum. Jadi Tidak itu mau beribadah. Jadi orang yang tidak bersyukur artinya mereka itu tidak mau beriman lagi, tidak mau beramal soleh. Ini yang pengertian yang tidak mau bersyukur sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Itu dalam hadisnya dari Asma radhiyallahu anha berpesan kepadaku, janganlah kamu bakhil atau pelit, kikir yang menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Ini hadis Bukhari. Ini perlu kita pahami dalam diri kita. Jangan jadi orang yang pelit. Waalaikumsalam. Jadi yang dikatakan kikir itu orang yang enggan mengeluarkan hartanya. Tidak mau mengeluarkan Walaupun hartanya banyak, tapi dia tidak mau, dia enggan dia mengeluarkan hartanya. Menginfakkannya ya. Menginfakkannya, mengeluarkannya untuk kepentingan dan kemaslahatan umat yang lainnya. Maka oleh sebab itu Allah berfirman, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dan karunia-Nya, menyangka bahwa kebatilan itu baik bagi manusia. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan, baik di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini adalah perintah Allah, janganlah bakhil kita kepada saudara-saudara kita, baik ilmu maupun secara materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau dia keluarkan, tidak mau dia berbagi dengan orang lain. Wah itu. Allah wabarakatuh. Jadi kikir mungkin diterangkan dalam surah Al-Ma'arij ini ayat 19 ya. 19 mungkin tidak salah. Innal insana khuliqa halu'a, sungguhnya aku menciptakan manusia itu senantiasa berkeluh kesah. Jadi asal mula orang kikir itu hidupnya senantiasa berkeluh kesah. Ditimpa kesusahan dia keluh kesah, ditimpa banyak harta juga masih keluh kesah. Jadi ini yang membuat orang kikir. Jadi orang yang senantiasa kikir itu dilihat bagaimana kehidupannya senantiasa keluh kesah. Jadi diceritakan dalam ayat berikutnya, wa ija masalul syarru jazua wa ija masalul khairu manu'a. Apabila diberi cobaan yang buruk, dia berkeluh kesah. Kalau dia diberikan rezeki, dia pelit. Manu'a. Oke, mantap. Itu menurut saya ya, orang yang kikir pelit ini, dia hatinya akan mati karena dia tidak peduli sama orang lain. Jadi contohnya di Palestina itu ada 2 sungai antara Yordania, berasal dari Yordania. Ada namanya Laut Mati dan ada namanya Sungai Galilea, laut yang hidup. Kenapa dia bisa hidup? Air datang dari Yordania, laut itu datang ke Galilea tadi, dia alirkan air itu ke sungai-sungai yang kecil, sehingga air itu berganti terus. Jadi banyak di situ ikan tumbuh, orang banyak hidup, pohon pisang, kan gitu. Artinya orang yang Allah berikan rezeki, tunggu dulu. Sedangkan Laut Mati tadi, dia terima air dari Yordania itu, dia tidak mau berbagi. Dia simpan aja di kolamnya, sehingga membeku, menjadi mati. Tidak ada ikan yang bisa hidup. Makanya dikatakan Laut Mati. Jadi ibaratkan contohnya saya katakan tadi, itu orang yang pelit itu, dia memiliki harta, tapi tidak mau berbagi kepada orang. Tidak mau peduli sama orang lain. Yang penting contoh tapi tidak. Contohnya ya bisa. Contohnya bukan Fir'aun, Korun. Korun itu contohnya. Dia memiliki harta bahkan berlebih, tapi dia tidak mau berbagi kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Itulah menurut saya. Mantap. Ya. Oh, Ustaz, kikir air masuk harus ada air keluar. Kalau enggak, ikan dalam ini cepat mati dia. Kalau masuk aja air enggak ada keluar. Begitu juga kita, kalau ada masuk pasti ada keluar. Jadi apa sebenarnya yang kikir itu? Ada yang masuk aja enggak mau keluar. Itu buncit perutnya. Situ dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi poin demi poin daripada diskusi kita ini sudah berlanjut, mulai dari zolim dan kebodohan, tergesa-gesa, tidak pandai bersyukur, kikir atau pelit, atau tidak mau mengeluarkan harta yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Dan yang terakhir adalah suka membantah. Manusia yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilengkapi dengan akal dan nafsu, sehingga nafsunya lebih cenderung di dalam dirinya, sehingga kerajaan dirinya itu dikuasai oleh nafsu, sehingga dia suka atau katakanlah sering membantah. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah malam terbangun, kemudian beliau membangunkan Ali bin Abi Thalib, suami daripada Fatimah. Rasulullah berkata, Ali, apakah engkau tidak sholat malam?
Apa yang dijawab oleh Ali? Kalau Allah menghendaki saya bangun tengah malam, tentunya Allah akan membangunkan saya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW menyampaikan, memang manusia banyak bantahannya. Nah, membantah itu dalam Al-Quran istilahnya adalah aksarun jadala, banyak bantahan, banyak kritikan, baik itu sifatnya yang negatif maupun positif. Tetapi yang harus kita hindari adalah bantahan-bantahan yang bersifat negatif atau yang tidak membangun. Nah, baik itu dalam keluarga, masyarakat maupun negara yang kita tercinta ini. Silakan membantah, tetapi yang sifatnya positif. Tapi yang sifatnya negatif harus kita hindari bersama-sama untuk kebaikan diri kita, kebaikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, karena mengingat waktu kita akan khatib di masjid yang sudah diamanahkan masing-masing, karena sudah jam 11 kurang 20 menit. Jadi, jadi dari bedah materi kita pada hari ini, itu saya membuat suatu dari pendapat-pendapat seluruhnya, para ustadz-ustadz yang telah memberikan pendapat-pendapatnya tentang bedah materi tentang tabiat-tabiat buruk manusia dalam Al-Quran. Saya buat suatu kesimpulannya apa sebenarnya itu tabiat-tabiat buruk yang sudah saya rangkum semuanya. Tabiat-tabiat buruk manusia dalam Al-Quran itu adalah apapun seluruh tabiat-tabiat buruk itu tidak mau menerima, mengamalkan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Sebut aja lah apa saja yang mau disebutkan. Yang dia tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima dan mengamalkan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Itu termasuk tabiat-tabiat yang buruk. Jadi itu. Jadi disitulah merangkup semuanya. Ya, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita tiap-tiap Jumat berikutnya. Mudah-mudahan ustaz-ustaz yang pun tidak kosong jadwal khatibnya, kalau dapat bersedialah berbagi ilmu di forum kita ini bersama. Akhirul kalam, terima kasih. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian sebagai moderator. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.